kalau merasa terancam, ingat surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Orang beriman salaman sekarang jadi mikir dulu, apalagi capaka cipiki ya, cium cipik gimana ini hadirin, cipoka cipako begini itu sekarang tidak ikhlas orang-orang capaka cipiki itu. Jangan-jangan corona kita harus betul-betul tobat. Selain hati yang yakin, kemudian kita perbanyak istighfar. Jangan sampai kita terpilih karena kita tidak mau tobat. Dan selain memperbanyak istighfar, tobat, jauhi maksiat. Karena Allah menyaksikan siapa nih yang dalam situasi sulit ini terus-menerus maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah mendengar bahwa virus corona sudah diumumkan, mungkin sampainya sudah lama tapi diumumkannya baru, tetapi tidak ada yang terjadi kecuali semuanya dengan izin Allah. Nampak kemarin kepanikan, saya dengar di pasar Pramuka semua masker habis, kemudian juga sanitizer habis. Lalu di masjid juga kalau mendengar yang batal liga. Lalu karena mendengar ini korbannya ada di Depok, mendengar kata Depok juga sudah beda. Yang tinggal di Depok sudah tidak nyaman katanya. Karena takut kepada dari lebih sibuk berlindung dengan sanitizer, masker, dan segala urusan dunia sampai untuk berlindung kepada Allah. Ini bahaya hadirin, karena Allah menciptakan virus ini adalah agar kita semakin ingat dekat dengan Allah. Tidak ada penciptaan yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah menciptakan virus ini tidak sia-sia. Allah menciptakan virus ini dengan kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya, maha kasih sayangnya. Virus ini mutlak ciptaan Allah. Dan virus ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Dan virus ini sama sekali tidak bisa membahayakan kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita mendengar virus, kita harus langsung ingat ini ciptaan Allah, ini virus milik Allah, dan tidak bisa membawa mudarat ataupun manfaat illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ini penting hadirin, karena memang begitu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11. Tidak menimpa kepada kita kecuali dengan izin Allah. Walau banyak virus, kalau Allah tidak kehendaki kita sakit, tidak akan sakit. Yakin tidak akan sakit. Itu di Wuhan saja berapa juta penghuninya. Yang takdirnya sakit, yang ditetapkan Allah sakit.
Maka kalau merasa terancam, ingat surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Orang beriman bertawakal. Maka kalau mendengar ancaman apapun, ingat surat At-Taubah ayat 51 ini ya, bahwa kita tidak akan kena kecuali memang Allah menghendaki kita kena. Jadi bagaimana nih? Ya kita harus yakin dulu dong. Yakin bahwa ini virus ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah sekuat tenaga bersikap supaya Allah melindungi dan menjaga kita dengan ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Yang paling penting adalah keyakinan dulu bahwa ini virus adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, tidak menyentuh kita kecuali dengan izin Allah. Dan kalau Allah melindungi, tidak akan bisa dicelakakan siapapun. Ini keyakinan. Dan kalau Allah mau menyembuhkan, akan sembuh. Bulat hati ini. Harus yakin. Karena kalau tidak jadi paranoid. Parno jadi serba takut. Apalagi sekarang katanya kan virus ini menyebar droplet dengan air, hasil bersin atau air ludah, nempel, dan selama 24 jam dia tidak mati, sehingga bisa nempel di mana saja. Katanya penularannya begitu. Masker itu sebetulnya menolong bagi yang sakit supaya tidak menyebarkan. Tapi bagi yang tidak sakit, pakai masker kelamaan juga katanya bisa jadi masalah. Apalagi maskernya berhari-hari dipakai terus, malah jadi bakteri. Cuci tangan, karena menyentuh apapun, jangan menyentuh wajah, ini syariatnya katanya. Karena di wajah ini banyak yang mendekatkan mulut, hidung, mata, telinga, dan mungkin kulitnya cenderung lebih tipis. Sehingga kalau menyentuh wajah sangat memungkinkan syariatnya virus itu masuk. Akibatnya mau salaman sekarang jadi mikir dulu. Apalagi capaka cipiki ya, cium gimana ini hadirin, cipoka cipako begini itu sekarang tidak ikhlas orang-orang capaka cipiki itu, jangan-jangan koroni. Bagaimana, bahkan ada yang mau buka pintu juga sekarang pakai sikut. Ada video yang salaman sekarang diganti pakai kaki. Saya kira tidak usah berlebihan ya. Corona tidak boleh merenggut kebahagiaan hidup kita. Berita tentang corona tidak boleh membuat kita menjadi hidup dalam kecemasan yang berlebihan. Virus corona juga tidak boleh merusak silaturahim kita. Kita harus bertindak berdasarkan keyakinan dan keilmuan secara proporsional. Sepakat hadirin? Jangan panik. Panik tidak menyelesaikan masalah. Jangan juga menganggap remeh. Ini salah. Dan jangan berlebihan di dalam rasa cemas, takut, yang membuat kita menjadi tidak normal kehidupannya. Solusinya adalah seperti yang pertama, hakul yakin dulu. Ini virus ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, senantiasa bertasbih kepada Allah dan tidak bisa menimpakan kepada kita mudarat kecuali dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Dan kita harus berlindung kepada Allah seperti surat At-Taubah ayat 51 tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sekuat tenaga kita menjadi orang yang layak dilindungi oleh Allah, yang layak ditolong oleh Allah. Terlepas apakah nanti ada yang kena atau tidak, itu ketentuan Allah.
Tapi bagaimana keadaan virus ini mendekatkan kita kepada Allah, itu yang terpenting. Jangan sampai lebih banyak ingat virus daripada ingat Allah. Jangan sampai lebih takut kena penyakit, kena virus daripada penyakit rontoknya iman, yaitu kurang yakin kepada Allah. Ini ujian akidah, hadirin. Selain ujian lahiriah. Apa yang harus kita lakukan? Saya kira yang paling penting kita lakukan sekarang adalah mohon ampun kepada Allah. Memperbanyak tobat. Karena sangat boleh jadi dosa-dosa kita yang tidak ditobati akan mengundang balasan dari dosa ini, diantaranya adalah terkena virus. Walaupun mungkin ada orang soleh yang ditakdirkan kena virus, ya berarti Allah punya rencana sendiri untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Tapi kita harus betul-betul tobat. Selain hati yang yakin, kemudian kita perbanyak istighfar. Jangan sampai kita terpilih karena kita tidak mau tobat. Dan selain memperbanyak istighfar, tobat, jauhi maksiat. Karena Allah menyaksikan siapa nih yang dalam situasi sulit ini terus-menerus maksiat. Allah tidak menyukai ahli maksiat. Makanya yang terus-menerus melakukan dosa dalam situasi begini, ya boleh jadi dia memilih dirinya ditakdirkan kena virus ini. Jauhi maksiat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Ayo, jaga wudhu. Lebih banyak lagi sekarang jaga wudhu. Tiap ada kesempatan berwudhulah. Perbanyak sholat. Sholat fardu dan sholat sunnah. Karena Allah menyukai orang yang banyak sujud. Jangan lepas dari Quran sekarang, karena Quran bagian dari zikrullah. Cemas kepada virus, baca Quran saja. Karena satu huruf itu 10 kebaikan. Satu kebaikan dikali 10. Lalu usahakan senantiasa zikrullah. Karena orang-orang yang berzikir itu adalah orang-orang yang sangat-sangat disukai Allah. Wadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin banyak zikir, makin diperlakukan spesial oleh Allah. Virus itu ciptaan Allah, tidak bisa menyentuh kita tanpa izin Allah. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Ayo, daripada banyak ngobrol, mending banyak zikir saja. Jangan kalah oleh virus. Virus senantiasa bertasbih. Kalau kita banyak berzikir, Allah akan, insya Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Dan tebar manfaat. Perbanyak sedekah, karena sedekah itu menolak bala. Ini mumpung dalam keadaan tegang begini, keluarkan sedekahnya. Baik harta, tenaga, waktu, pikiran. Jangan ragu-ragu. Janji Allah, sedekah itu bagian daripada takdir penolak bala. Tadi ada yang terlewat, ya perbanyak doa. Sudah banyak doa-doa yang matsur. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqtu. Pada subuh dibaca 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, bismillah dengan nama Allah yang dengan namanya la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, tidak bisa membawa mudarat sesuatu yang di bumi maupun di langit. Jadi tanpa izin Allah tidak ada yang bisa menimpa kita. Harus yakin seperti ini, hadirin. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayo, perbanyak doa yang banyak, zikir yang banyak. Allah tahu siapa yang berzikir dan yang tidak zikir. Allah tahu siapa yang doa dan tidak doa. Jangan sampai tidak berdoa, karena orang yang tidak doa itu orang yang sombong. Dan kesombongan itu, ketakaburan itulah yang mengundang bencana bagi kita. Makin jarang doa berarti dia petantang petenteng. Jangan sampai sibuk mengandalkan syariat, karena walaupun udah segala dipakai, di sini pakai galon, ini pakai kantong kresek, kan ada yang segala dipakai, tetap saja kurang gimana. Di rumah sakit yang pakai masker, pakai ini, kalau Allah kehendaki kena ya kena.
Makanya harus yakin sekali ya. Kemudian sedekah yang banyak, selain doa, tolong orang, Allah menyaksikan siapa yang sedekah, Allah juga menyaksikan siapa yang menolong hamba-hambanya. Tidak ada yang luput. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Ini adalah amalan penting. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mungkin kita menolong kucing dan Allah menjauhkan kita dari virus. Lalu bersamaan dengan amalan batin yang Allah sukai seperti tadi ya, tobat, menjauhi maksiat, tingkatkan taat, kemudian tebar manfaat, dan juga kita harus mendapatkan menyiapkan diri, jaga akhlak, jangan bergurau dengan virus ini. Jangan dijadikan bahan tertawaan, bahan pelecehan, atau ya ada menganggap virus ini sebagai bahan gurauan, tidak layak. Jangan juga menggunakan isu virus ini untuk cari keuntungan dengan menjual mahal masker, menjual mahal, ya itu cari penyakit, dia bisa kena tuh kan. Kalau Allah menghendaki kena, ini licik nih orang ini. Dia sengaja menimbun masker, menimbun obat-obatan. Dia tidak bisa lolos kalau Allah menghendaki, malah dia yang kena, uang dapat tapi virus juga dapat. Maka jangan gunakan kesempatan situasi ini untuk mencari keuntungan di balik kepedihan orang lain. Juga jangan gunakan kejadian ini untuk menyerang. Apakah menyerang pemerintah, menyerang itu, menyerang ini, untuk apa? Ini adalah masalah kita bersama. Atau digunakan menjadi komoditas politik, komoditas kepentingan pribadi, atau menyerang seseorang. Janganlah, ini masalah yang harus kita sikapi bersama dengan bijaksana. Sepakat hadirin sekalian? Saya sedih karena tidak selesai masalah dengan saling menjatuhkan, saling meremehkan, saling menertawakan. Allah melihat sikap kita, jangan-jangan sikap kita inilah yang mengundang bencana bagi kita sendiri. Sudah seharusnya kita menjadi empati, termasuk kepada korban, keluarga korban. Jangan sampai kita memiliki sikap yang salah, padahal korban sendiri pasti sudah menderita dengan terkenanya ya. Kita pelajari dengan baik bagaimana Allah menciptakan virus ini, penyebarannya, kemudian kita harus belajar juga mengantisipasinya. Sebagai umat Islam sebetulnya kita punya sarana yang sangat kuat, yaitu menjaga wudhu supaya langsung jadi amal soleh. Bawa sabun secukupnya, jangan sampai parno ya. Kemudian kalaupun kita sudah mau sajadah, bawalah sajadah masing-masing. Kalau sudah mulai agak merebak, sajadah kecil lah. Setidaknya kita yakin sujud kita tidak bekas. Misal kalau sampai begitu ya. Kemudian mukena, ibu-ibu juga kalau bisa membawa mukena masing-masing. Kalau memang ujiannya sudah sampai ke tingkat itu ya. Lalu kalaupun diuji dengan bersin, sakit, mulailah aktif menggunakan masker dan mulai ya menjaga diri dari lingkungan yang membuat orang jadi merasa terancam oleh diri kita. Kalau sakit, karena tidak setiap batuk itu berbahaya ya, tetapi tidak ada salahnya. Kemudian juga kita sudah harus lebih baik lagi di dalam menjaga kondisi tubuh kita. Makan, usahakan yang tadinya diet-diet berlebihan, jangan sampai diet sehingga daya tahan tubuh melemah. Kita harus mulai lebih rasional untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Olahraga yang teratur dan secukupnya agar tubuh kita sirkulasi darah dan oksigennya membaik. Syariat sempurnakan, jadi terjadi perubahan sikap. Makanan yang pastikan halalan thayyiban,
Jangan sembarang dimakan. Juga kita jauhi dulu sementara lingkungan-lingkungan yang tidak ada manfaatnya untuk nambah iman. Yang kita masuk ke lingkungan tersebut tidak meningkatkan iman, tidak meningkatkan amal soleh, tidak jadi dakwah, ya sudahlah. Kita cari lingkungan yang kira-kira bisa lebih menguatkan iman dan jadi amal soleh. Bersamaan dengan itu juga kita harus, bersamaan dengan syariat lahir, kita juga harus tidak boleh bersandar kepada ikhtiar lahiriah. Jadi jangan sampai merasa aman dengan sarung tangan, merasa aman dengan masker, merasa aman dengan bebas kuman, tidak boleh. Kita sempurnakan ikhtiar lahir, tapi hati kita tetap yakin bahwa pelindung dan penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan doa, sempurnakan juga ikhtiar sunatullahnya, tapi hati ini tetap bulat. Allah satu-satunya penguasa takdir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kehadiran virus corona ini seharusnya menambah iman kita, menambah kedekatan kita dengan Allah. Dan inilah yang Allah sukai dari virus, Allah menciptakan virus ini, memperbaiki akhlak kita. Dengan ada virus ini kita jauh dari kesombongan. Hati-hati yang sombong, petantang, petenteng, merasa hebat, hati-hati, cari penyakit ini. Mudah bagi Allah untuk melumpuhkan. Dan kita tafakuri kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Bagaimana ekonomi mudah bagi Allah untuk disempitkan dengan tanpa rumit. Kita tidak pernah membayangkan yang tawaf jadi sedikit di Baitullah. Ternyata dengan seperti ini, salah satu ciri-ciri menjelang kiamat kan yang tawaf makin sedikit. Di antaranya itu kita bisa lihat bagaimana sebuah negara yang adidaya dan sekejap saja menjadi negara yang dikucilkan, sangat mudah ternyata bagi Allah. Bagaimana orang-orang yang berilmu, berpangkat, berjabatan, yang berharta, tiba-tiba menjadi tercekam semuanya dalam ketakutan, itu sangat mudah bagi Allah. Dan bagi orang yang beriman, ingat dalil ini ya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, urusan orang beriman, karena semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang beriman. Ketika diberi karunia dia bersyukur, fakana khairullah, itu baik baginya. Dan ketika diberikan cobaan dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Artinya virus corona ini dari sudut keimanan tidak merugikan bagi orang yang beriman. Apakah virus ini akan membuat mati? Tidak. Hakul yakin tidak. Kematian itu bagi orang beriman harus kita yakini karena waktunya tiba. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat sudah ditentukan ajalnya, dan jikalau datang ajal yang ditentukan itu, maka malaikat maut akan datang menjemput kita, mencabut nyawa atas perintah Allah. Mungkin syariatnya ada yang lewat sakit virus ini, tapi bukan virus ini yang mematikan. Kita mati karena dicabut nyawa kita pada waktu yang ditetapkan oleh Allah atas perintah Allah, dicabutnya oleh malaikat maut. Bisa lewat virus, bisa tidak lewat virus. Tanpa virus itu juga tetap mati. Jadi jangan sampai kita rusak akidah, rusak akhlak, rusak kebahagiaan gara-gara virus corona ini. Seharusnya virus ini diciptakan oleh Allah untuk nambah keyakinan akan kekuasaan Allah, nambah patuh kepada Allah, tambah tawakal kepada Allah, tambah perbaiki akhlak, tambah manfaat. Insya Allah tidak akan dirugikan. Hadirin sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kekhawatiran akan menimpa diri, keluarga, anak. Kalau tidak kembali kepada Allah, kita tidak menjadi solusi apapun juga.
selain kita menjadi bagian dari masalah baru. Semoga Allah yang maha mendengar melindungi kita dari segala bala musibah. Perbanyak doa terus menerus, dan semoga Allah membuka hikmah dari kejadian ini dan menjadikan adanya virus ini segera diangkat oleh Allah, bala bencana ini, dan Allah membukakan hikmah sehingga makin banyak orang yang beriman kepada Allah, makin banyak orang yang taat dan juga tawakal kepada Allah, dan semoga dicabut semua kesombongan, kezoliman terhadap sesama syariatnya dengan mengambil hikmah dari adanya virus ini. Hanya Allah lah yang bisa menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana ya Allah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, tetap tenang, jangan panik, jangan berlebihan, dan jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi apapun illa biiznillah. Semoga ada hikmahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.